In 21 years, I've never left this place. But Thomas has made a place for himself in New York. He says there are skyscrapers there. He says our future is waiting there. Evelyn Hart, seorang guru dari desa di Inggris, tak pernah meninggalkan kampung halamannya. Tapi tunangannya, Thomas, telah berhasil meniti karir di New York, kota dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjanjikan masa depan cerah bagi mereka berdua. Kini, Evelyn bersiap memulai perjalanan melintasi samudra. Dalam beberapa hari, ia dan Thomas tak perlu lagi mengandalkan surat untuk berkomunikasi. Di kapal, Evelyn bertemu Julian. Evelyn diselamatkan Julian dari orang-orang yang mengejarnya. Ia bahkan mengancam Evelyn dengan pistol. Karena terlibat, Evelyn pun harus berpura-pura menjadi kekasih Julian untuk menghindar dari kejaran. Evelyn jengkel dengan Julian, tapi mereka tak punya pilihan lain. Evelyn geram dengan Julian yang lancang. Ia memperingatkan Julian untuk tidak menyentuhnya lagi dan jangan pernah mengarahkan pistol padanya. Evelyn terpaksa bersembunyi dengan Julian. Meskipun kesal, Evelyn setidaknya tidak akan mati di kapal ini. Meski Julian merasa itu bukan berkah. Julian berterima kasih pada Evelyn karena telah menyelamatkan nyawanya. Ia berjanji akan membantu Evelyn jika ia membutuhkan sesuatu, tapi Evelyn menolak karena Thomas menunggunya di New York untuk menikah. Sesampainya di New York, Evelyn syok melihat Thomas berciuman dengan wanita lain. Evelyn bertanya siapa wanita itu, dan Thomas mengaku bahwa segalanya telah berubah. Evelyn tidak percaya. Ia telah berhenti dari pekerjaannya, meninggalkan Inggris, dan menempuh perjalanan 7 hari demi Thomas. Tapi kini, Thomas dan wanita itu telah menikah. Thomas mengaku akan memberitahu Evelyn melalui surat. Evelyn kecewa, setelah semua pengorbanannya, Thomas hanya ingin mengabari pernikahannya lewat surat. Thomas berdalih bahwa itu semua adalah pilihan Evelyn, Thomas tidak pernah memaksanya untuk melakukan semua itu. Evelyn tak bisa terima dan meminta Thomas mengembalikan semua uangnya. Tapi Thomas dan istrinya malah menertawakan Evelyn. Istri Thomas meremehkan Evelyn, mengatakan bahwa Thomas tidak akan mengembalikan uangnya. Evelyn bahkan tidak punya bukti atau kontrak apapun. Siapa yang akan percaya pada Evelyn, gadis desa yang baru tiba dari Inggris? Istri Thomas mengejek Evelyn, mengatakan bahwa ini bukan lagi pedesaan Inggris. Evelyn sekarang berada di New York, dan ia harus menerima nasibnya. Evelyn diminta Julian agar tidak bergerak demi menghindari petugas kebersihan. Ia harus membalut luka Julian seperti itu. Evelyn bisa merasakan detak jantung Julian. Julian merasa sedikit hangat, membuat Evelyn khawatir ia terinfeksi. Tapi Julian menenangkan bahwa itu hanya karena ruangan yang agak pengap. Setelah selesai membalut luka Julian, Evelyn bertanya apakah ia boleh turun. Julian mengizinkannya, mengatakan ia baik-baik saja dan tidak sakit. Evelyn berterima kasih karena Julian terluka. Setidaknya Evelyn memiliki sesuatu untuk dilakukan, daripada menangis sendirian di sudut jalan. Julian merasa lebih baik setelah mandi di kabin. Evelyn berkomentar bahwa Julian beruntung bisa mandi di kabin ini, tapi Julian menanggapinya hanya dengan mengatakan itu norak. Julian meminta Evelyn untuk memanggil pelayan dan berpesan agar Evelyn mengingat kata pintu. Evelyn setuju, dan mengatakan ia akan keluar untuk membeli sesuatu. Evelyn terkejut bahwa sarapan tidak semahal itu. Julian menjelaskan ada permintaan lain juga. Julian meminta Evelyn untuk tidak meninggalkannya lagi, karena Evelyn sudah mengambil arloji saku miliknya. Seorang wanita bernama Charlotte menemukan Julian. Ia mengejek Julian tidak terlihat seperti pria misterius yang disembunyikan Evelyn. Charlotte juga mengancam Evelyn dengan mengatakan menyembunyikan buronan di kapal adalah kejahatan besar. Charlotte mengancam Evelyn akan dipenjara dan mungkin saja dilempar ke laut untuk memberi makan ikan hiu jika tidak beruntung. Charlotte memanggil kapten dan meminta agar Evelyn dan Julian dilempar dari kapal karena menempati kabin secara ilegal dan menyembunyikan buronan. Namun, kapten justru menangkap Charlotte dan teman-temannya karena masuk tanpa izin ke area VIP, melecehkan tamu terhormat, dan mengganggu ketertiban. Charlotte kaget dan bertanya siapa tamu terhormat itu. Charlotte merasa ada kesalahpahaman dan memohon agar tidak ditangkap. Evelyn dan Julian penasaran mengapa kapten mendengarkan Julian. Julian mengungkapkan bahwa ia hanya berakting seolah-olah dia adalah orang kaya. Ia mengatakan di New York, untuk bertahan hidup, yang dibutuhkan hanyalah penampilan yang bagus. Evelyn sadar apa yang dikatakan Charlotte benar. Ia telah berhenti dari pekerjaannya, meninggalkan rumah, tidak memiliki tabungan, dan tidak mengenal siapapun di New York. Ia merasa telah mencapai ujung jalan. Julian menawarkan diri untuk membantu Evelyn. Ia mengatakan ia bisa membuat Evelyn bertahan di New York. Evelyn terkejut, karena mereka baru saling mengenal beberapa hari.
Julian mengatakan mereka sudah 3 hari saling mengenal. Ia menjelaskan bahwa ia punya kebiasaan aneh, yaitu selalu membayar utangnya. Ia ingin membayar utang nyawa pada Evelyn. Evelyn Hart dan Julian Kane sedang mengurus surat-surat. Evelyn bertanya apakah Julian itu keluarga Kane, dan Julian bertanya apa yang ingin Evelyn ketahui. Evelyn tidak ingin tahu apa-apa. Ia hanya bertanya apakah Julian baru di New York, dan Julian menjawab tidak. Ia juga bertanya apakah Julian punya keluarga atau teman di New York, dan Julian menjawab tidak punya siapa-siapa. Evelyn mengira Julian adalah seorang pendeta atau petugas imigrasi. Pendeta itu mendoakan mereka berdua. Evelyn tidak percaya ia telah menikahi pria yang baru dikenalnya selama 3 hari. Evelyn terkejut bahwa Julian juga bermarga Kane. Ia berkata tidak suka keluarga Kane, karena mereka mengendalikan kereta api dan pelabuhan, dan suka melemparkan orang ke laut. Ia merasa mereka bukan orang baik. Julian setuju dengan pendapat Evelyn. Evelyn bahkan pernah melihat mereka di dermaga beberapa hari yang lalu. Seorang asisten datang dan mengatakan bahwa semua anggota Dewan Direksi Perusahaan Pelayaran dan Kereta Api Kane sedang menunggu Julian. Evelyn terkejut, ia tak menyangka Julian adalah bos dari perusahaan besar itu. Semua berawal saat Evelyn mencoba memahami perasaan Julian. Dia merasa Julian bisa membaca pikirannya dan mempertanyakan penampilannya tadi malam. Julian menegaskan tidak mengambil kesempatan meski ada peluang, karena Evelyn sangat mabuk dan sakit. Evelyn mengumumkan bahwa dia punya wawancara kerja hari ini. Julian bertanya, "Wawancara?" Evelyn menjelaskan bahwa dia melamar sebagai stenografer di Chains Tele dan dengan bangga menyatakan bahwa calon karyawan Chains Tele yang akan mentraktir makan malam. Julian hanya mengulang, "calon karyawan." Kemudian dia menunda rapat direksi yang sudah menunggunya, karena ingin melihat calon karyawan baru Chains Tele itu. Di sisi lain, Evelyn disekap dan disumpal oleh orang-orang suruhan. Mereka ingin membuktikan apakah New York benar-benar bisa mengubah gadis desa menjadi seorang wanita cantik. Terjadi perdebatan sengit tentang Evelyn. Seseorang tidak percaya Evelyn bisa lolos karena dia hanya gadis desa dari Inggris dan bahkan tidak menyelesaikan sekolah menengah. Namun, dibantah bahwa Evelyn adalah lulusan perguruan tinggi wanita Inggris dengan nilai tertinggi dalam steno dan fasih 3 bahasa, Prancis, Jerman, dan Italia. Dia memiliki 3 surat rekomendasi dari keluarga bangsawan. Orang itu tetap tidak percaya, menuduh surat-surat itu palsu. Tapi, telah dikonfirmasi oleh sekolah melalui telegram. Dia menuduh Evelyn menyuap sekolah dan mempertanyakan mengapa harus merekrut Evelyn di antara banyak lulusan universitas di New York. Dia merendahkan Evelyn sebagai gadis desa yang tidak tahu apa-apa tentang New York atau industri baja, meski Evelyn hanya melamar posisi stenografer. Dia marah karena merasa posisi itu seharusnya miliknya, mengingat berapa banyak pesanan yang ayahnya berikan kepada Chains Tele setiap tahun. Julian akhirnya angkat bicara, "Saya mengerti." Dia mengingatkan Nona Sinclair bahwa tuduhan tak berdasar tidak boleh dilontarkan tanpa bukti. Nona Sinclair tetap berteriak, menuduh Evelyn menjalani hidup bebas dan telah merebut suaminya. Di pabrik, Evelyn disudutkan oleh Nona Sinclair. Evelyn mengancam bahwa Tuan Kane tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Nona Sinclair membalas, "Kau benar sekali." Nona Sinclair menggodanya, "Akhirnya takut, ya?" Dia mengajak Evelyn bermain permainan lain dan menjelaskan tentang tungku peleburan baja yang suhunya mencapai 2700 derajat. Julian bertanya, "Sangat bagus. Apa yang akan kamu lakukan?" Dia menjawab, "Ikat dia ke sana." Evelyn panik bertanya, "Apakah kamu mencoba membunuhku?" Julian mengingatkannya, "Ketika kamu mendorong wajahku ke lubang uap, apakah kamu berpikir bahwa kamu mencoba membunuhku?" Julian memberikan peringatan mengerikan, jika tuas itu ditarik, Evelyn akan jatuh ke dalam baja cair. Evelyn bertanya pada Julian mengapa semua orang takut padanya dan siapa Julian sebenarnya. Julian menjawab, "Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku hanya..." Evelyn memotong, "Jangan bilang lagi kamu hanya terlihat seperti orang kaya." Evelyn melanjutkan, "Barusan, manajer pabrik dan supervisor melihatmu seolah-olah kamu adalah bos mereka." Julian menjelaskan bahwa mereka hanya tidak tahan melihatnya diganggu, tetapi takut masalah, jadi mereka membiarkan Julian memberi perintah. Mereka hanya takut menyinggung orang. Julian bertanya, "Menurutmu aku ini siapa? Bos Chains Steel?" Evelyn memintanya untuk tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, meskipun Nona Sinclair hampir merusak wajahnya. Julian menjawab, "Aku tahu, tapi aku tidak suka perasaan itu." Evelyn menyetujui. Julian bertanya lagi kenapa Evelyn datang ke Chains Steel. Evelyn menjawab bahwa dia sedang mencari pekerjaan, seperti yang Julian minta, dan berpikir pekerjaan buruh di Chains Steel akan cukup bagus.
Tanpa menyadari identitas asli pasangannya, Evelyn berjanji di depan petinggi pabrik untuk mengawasi Julian agar bekerja dengan benar dan taat aturan. Merasa urusannya beres, Evelyn langsung pamit pergi mengurus proses masuk kerjanya agar tidak terlambat di hari pertama. Sambil berlari pergi, Evelyn tetap membela Julian dan mengingatkannya agar segera mencari pekerjaan yang layak. Orang kepercayaan Julian pun heran melihat sang taipan besar yang biasanya berkuasa kini mau ditertibkan oleh Evelyn. Di sisi lain, rival Evelyn mengadu pada ayahnya karena diusir dari pabrik baja kain dan posisinya direbut oleh sang guru desa Inggris. Saat bertemu di pabrik, Thomas langsung menuduh Evelyn sengaja bekerja di sana hanya untuk mengejarnya kembali. Thomas yang penuh percaya diri menuduh Evelyn sengaja mendekati Charlotte hanya demi bisa sering muncul di hadapannya setiap hari. Evelyn menegaskan dirinya datang untuk bekerja, namun Thomas malah menuduhnya cemburu pada Charlotte karena merasa telah kalah saing. Evelyn mengingatkan bahwa dirinya sudah menikah, tetapi Thomas bersikeras pernikahan kilat itu cuma taktik agar dia merasa cemburu. Thomas meremehkan hubungan Evelyn dan yakin pasangannya hanyalah pelarian semata setelah hubungan lama mereka kandas. Dengan sombongnya, Thomas bahkan menawarkan Evelyn menjadi simpanannya dan menjanjikan waktu 2 hari dalam seminggu. Mendengar tawaran rendahan itu, Julian langsung melayangkan pukulan telak ke wajah Thomas yang tak tahu malu. Julian memperingatkan Thomas akan menghajarnya setiap kali mendekati Evelyn, meski tangannya sendiri ikut terasa sakit. Evelyn yang cemas langsung memeriksa tangan Julian dan khawatir tindakan itu akan membuatnya dipecat dari ruang ketel di hari pertama. Evelyn meminta Julian untuk tidak mengulanginya demi mempertahankan pekerjaan, lalu mengajaknya pulang untuk diobati. Di rumah, Julian tersenyum manis menatap Evelyn yang dengan telaten merawat luka di tangannya. Julian bermanja meminta dibuatkan sup dengan alasan tangannya sakit setelah memukul Thomas tadi siang. Saat Evelyn ke dapur, Julian buru-buru menyembunyikan koran yang memuat berita penting tentang dirinya. Sambil menyajikan sup, Evelyn membaca berita tentang kunjungan gubernur ke pabrik baja kain yang mereka temui siang itu. Evelyn mengagumi bos besar keluarga Kane dan menyemangati Julian agar bekerja keras supaya bisa menemuinya lagi. Namun rasa penasaran Evelyn mulai terusik saat pandangannya tertuju pada sosok penting di samping gubernur dalam koran tersebut. Setelah 12 hari berlalu, Julian mengajak Evelyn berkunjung ke tempat asalnya untuk pertama kali. Julian beralasan sebagai pasangan yang sah, sudah sepantasnya Evelyn menemui keluarga yang merawatnya selama ini. Mendengar Julian menanggung belasan orang tua, Evelyn sempat mengira kediaman pria itu adalah panti jompo. Evelyn merasa cemas dan rendah diri karena takut keluarga Julian tidak menyukai dirinya yang miskin dan tanpa latar belakang. Namun tanpa sepengetahuan Evelyn, bawahan Julian telah menyiapkan kalung warisan keluarga paling berharga yang diwasiatkan khusus untuk Nyonya Kane yang sesungguhnya. Kisah cinta dan rahasia besar dimulai saat Julian Kane menyadari sudah saatnya membawa pujaan hatinya ke kediaman megah keluarganya untuk menemui sang nenek demi menepati harapan keluarga besarnya. Ketika melihat sebuah kotak berharga yang hendak dikirim ke kediaman keluarga Kane, Julian memutuskan untuk mengantarkannya secara langsung tanpa menggunakan jasa transportasi resmi agar bisa menyusun rencana istimewa. Julian pun berpesan kepada anak buahnya untuk menceritakan hal-hal yang menyenangkan saja jika pasangannya mulai bertanya mengenai kemegahan kediaman Kane sebelum rahasia aslinya terungkap. Julian kemudian menemui Evelyn Hart sambil membawa kotak tersebut dan mengajaknya mampir ke kediaman Kane dengan alasan disuruh mengantarkan paket penting dari ruang ketel uap. Evelyn merasa heran mengapa pekerja ketel uap disuruh mengantar paket, namun Julian beralasan dirinya baru saja mendapat promosi berkat keberuntungan yang dibawa oleh Evelyn. Mendengar Julian mengaku dipromosikan menjadi operator senior di ruang ketel, Evelyn merasa bangga walau masih terdengar sangat polos dan lucu baginya. Julian meminta Evelyn menemaninya sebagai saksi karena isi kotak tersebut sangat berharga, dan Evelyn dengan senang hati setuju ikut bersamanya menuju kediaman Kane. Sementara itu di tempat lain, pihak musuh mulai curiga dan bertanya-tanya mengapa orang yang mereka anggap sebagai penumpang gelap rendahan justru berani melangkah menuju kediaman Kane. Kabar bahwa Julian membawa peti terkunci yang sangat berharga langsung memicu spekulasi jahat bahwa benda tersebut adalah barang curian yang tidak mungkin bisa dibawa sembarangan ke istana Kane. Setibanya di sana, Evelyn dibuat terperangah melihat kemegahan kediaman Kane yang bahkan terasa jauh lebih megah daripada istana Buckingham yang pernah ia dengar. Pengurus rumah menyambut Evelyn dengan sangat hormat dan mengaku sudah menunggunya, membuat Evelyn merasa tugas mengantar barang yang diberikan Julian ini benar-benar hal penting. Saat bertemu dengan nyonya besar pemilik kediaman, Evelyn sempat salah tingkah dan menyapanya layaknya seorang ratu karena begitu terpesona oleh atmosfer tempat yang seperti istana kerajaan. Evelyn menjelaskan bahwa Julian sedang menyelesaikan pekerjaan dan menyuruhnya menyerahkan paket secara langsung. Namun tiba-tiba kehadiran rival lama mengacaukan suasana yang tenang tersebut. Rival sengit menuduh Evelyn datang dengan niat buruk dan mencurigai paket yang ia bawa karena mengira Evelyn hanya dimanfaatkan oleh seorang penumpang gelap. Evelyn dengan tegas membela Julian dan membantah tuduhan itu, namun rivalnya terus memojokkannya dengan menyebut bahwa Julian mendekatinya hanya untuk memanfaatkannya. Thomas yang pongah ikut mencela Evelyn dan menyebut pernikahannya dengan Julian hanyalah sandiwara murahan untuk memancing kecemburuannya setelah Thomas meninggalkannya. Evelyn membalas kesombongan Thomas, tetapi pihak Sinclair terus menuduh Evelyn menyusup ke industri Kane demi mencuri barang-barang berharga.
Keributan memuncak saat mereka melihat sebuah jam saku berukir lambang resmi keluarga Kane di tangan Evelyn dan langsung menuntut penjelasan dari mana ia mendapatkan barang mewah itu. Saat Evelyn mengaku bahwa jam tersebut adalah pemberian dari Julian, musuh-musuhnya semakin yakin menuduh Julian telah mencuri dari keluarga Kane dan mencoba menghasut pikiran Evelyn agar meragukan pasangannya. Perselisihan pun berubah menjadi taruhan besar ketika pihak Sinclair merasa sangat yakin berada di atas angin dan tidak akan mungkin kalah dalam tuduhan mereka. Pihak Sinclair bahkan berani mempertaruhkan permintaan maaf secara terbuka di halaman penuh surat kabar New York selama 3 hari berturut-turut jika tuduhan mereka salah. Keluarga Sinclair menegaskan janji untuk memasang pernyataan maaf di New York Times dan New York Herald demi membuktikan keyakinan mereka yang membabi buta. Namun taruhan semakin memanas ketika aset 3 gudang kargo mewah terbaik di sepanjang sungai Hudson milik keluarga Sinclair ikut disinggung sebagai jaminan yang sangat bernilai tinggi. Tantangan besar untuk mempertaruhkan seluruh gudang kargo pun dilemparkan, menanti apakah mereka benar-benar berani menghadapi konsekuensi ketika identitas asli Julian Kane terungkap sepenuhnya. Evelyn terpojok saat dituduh membawa barang curian, padahal dirinya hanya memegang amanah dari Julian untuk menyerahkan koper tersebut langsung ke petugas kapal. Orang-orang di sekitarnya mulai mendesak agar koper itu segera dibuka paksa. Mereka mengejek dan menuduh Julian sengaja melarikan diri serta menimpakan semua kesalahan ke pundak Evelyn. Tuduhan jahat itu membuat suasana di geladak kapal semakin memanas dan menekan posisi Evelyn. Evelyn bersikeras bahwa Julian pasti akan segera datang dan tidak mungkin memperalatnya. Namun, orang-orang terus memprovokasi dan menyebut pasangannya itu telah pergi meninggalkan masalah begitu saja. Saat Evelyn membela dengan mengatakan Julian sedang bekerja mengurus ruang ketel uap, mereka justru menertawakannya. Mereka meremehkan pekerjaan Julian dan menuduh pria itu telah membohongi Evelyn sejak awal. Ancaman pemanggilan polisi pun dilontarkan untuk menakut-nakuti Evelyn. Mereka berniat membongkar isi koper tersebut di depan semua orang demi membuktikan tuduhan pencurian yang diarahkan padanya. Meski mendapat tekanan bertubi-tubi, Evelyn tetap mempertahankan koper itu sekuat tenaga. Dirinya sudah berjanji kepada Julian untuk menjaga barang tersebut tetap utuh hingga sampai ke tangan pengurus. Lawan bicaranya mengklaim bahwa koper berharga itu adalah milik keluarga Kane. Evelyn membalas dengan tegas bahwa siapapun pemilik aslinya, barang itu jelas bukan milik orang-orang yang kini berusaha merampasnya. Tak lama kemudian, sebuah dokumen resmi menyatakan bahwa seluruh perkebunan mewah Kane beserta tanah di sekitarnya kini resmi dialihkan atas nama Evelyn. Fakta kepemilikan baru ini tentu membuat semua orang tercengang. Evelyn sendiri merasa kebingungan mengapa Tuan Kane yang sangat berkuasa itu menghadiahkan properti sebesar ini hanya karena pernikahan barunya. Surat hitam di atas putih tersebut tampak terlalu luar biasa untuk dipercaya. Evelyn mulai menduga-duga alasan di balik hadiah megah ini, bahkan menghubungkannya dengan kelangkaan pekerja ruang ketel uap di New York. Dirinya masih belum menyadari kebenaran di balik sosok yang dinikahinya. Ada pula kemungkinan bahwa pemberian tanah dan perkebunan luas ini adalah bentuk permintaan maaf dari Tuan Kane. Namun, pertanyaan mengenai siapa sebenarnya Tuan Kane terus berputar di benak Evelyn. Kebenaran akhirnya terungkap di hadapan semua orang ketika Julian mengakui bahwa dirinya adalah Tuan Kane sang penguasa industri baja, jaringan kereta api, dan armada perkapalan raksasa. Bahkan seluruh ruang ketel uap yang selama ini sering dibicarakan juga merupakan bagian dari aset kekayaannya. Kedok pekerja rendahan yang selama ini Julian gunakan kini terbongkar sepenuhnya di depan Evelyn. Julian langsung menagih janji Nona Sinclair yang sebelumnya sesumbar menuduh Evelyn mencuri jam tangan. Sinclair dituntut untuk berlutut dan menampar wajahnya sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tuduhan palsunya. Meskipun keluarga Sinclair memohon pengampunan demi hubungan kerja sama bisnis mereka, Julian bersikap dingin dan tanpa kompromi. Sinclair akhirnya terpaksa berlutut meminta maaf secara langsung kepada Evelyn. Kepanikan melanda orang-orang yang sebelumnya menghina Evelyn ketika Julian memperlihatkan otoritas kekuasaannya yang tak terbantahkan. Sosok-sosok yang tadinya sombong kini berusaha menyelamatkan diri dari murka sang taipan. Pihak lawan mencoba menyerahkan seluruh gudang logistik milik mereka demi meredam amarah Julian dan mendapatkan pengampunan dari Evelyn. Namun, Julian dengan tegas menolak tawaran tersebut dan mengusir mereka. Mereka diseret keluar secara paksa dari hadapan Julian dan Evelyn tanpa diberi kesempatan membela diri lagi. Seluruh upaya mereka untuk mendekati dan memohon kepada Julian berakhir dengan pengusiran yang memalukan. Kini giliran Evelyn yang menuntut penjelasan dari Julian tentang semua kebohongan masa lalu, mulai dari pura-pura menjadi penumpang gelap hingga pekerja kasar pencari nafkah yang tak punya tempat tinggal. Evelyn mengungkit kembali deretan bualan Julian tentang kenaikan pangkat di ruang ketel uap yang ternyata hanya rekayasa belaka. Rasa kecewa dan bingung menyelimuti hati Evelyn atas kebohongan besar sang suami. Evelyn akhirnya menyadari alasan Julian melarangnya membaca koran beberapa waktu lalu demi menutupi identitas aslinya dari pemberitaan publik. Julian hanya bisa terdiam ketika Evelyn membeberkan semua kecurigaannya. Ketika Julian menawarkan kotak hadiah mewah dan bahkan bersedia memberikan seluruh perusahaan pelayaran Kane, Evelyn justru menolaknya mentah-mentah.
Kemewahan materi tak bisa begitu saja menghapus kekecewaannya. Julian menegaskan kesiapannya memberikan apapun yang diinginkan, tetapi Evelyn hanya berniat kembali pulang ke Inggris. Dirinya sadar bahwa hadiah perhiasan permata maupun tanah perkebunan megah tak sanggup menahan kepergian Evelyn. Evelyn akhirnya menaiki kapal laut yang bersiap lepas landas untuk meninggalkan New York. Namun saat waktu sarapan tiba, sosok yang sangat dikenalnya tiba-tiba muncul kembali tepat di depan matanya. Julian ternyata ikut menaiki kapal dengan tiket resmi dan beralasan ingin menemui mertuanya di Inggris. Meskipun Evelyn menegaskan dirinya belum memberi izin, Julian tetap kukuh mendampingi sang istri. Evelyn mengingatkan bahwa ibunya sangat membenci pembohong dan penumpang gelap, namun Julian tersenyum menunjukkan nomor kabin mereka yang ternyata persis sama, membuat Evelyn terkejut dengan rencana yang telah disiapkannya.